Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heren Sakia dengan NIM 091058042411, Prodi Administrasi Publik kelas A semester 2. Di video ini saya akan membahas rangkuman materi pengantar statistik sosial. Rangkuman materi pengantar statistik sosial dari materi 1, 2, dan 3. Rangkuman materi pertama, klasifikasi data. Apa itu klasifikasi data? Klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. 5 kategori klasifikasi data. 1. Sumber data merupakan subjek atau tempat yang menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan. 2. Sifat data merupakan karakteristik data yang dapat menentukan model yang dibangun memiliki akurasi terbaik. Ketiga, jenis merupakan beberapa kelompok individu yang dapat saling memproduksi satu sama lain. 4. Waktu pengumpulan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data cross-section dan data time series, yang merupakan data pengumpulan dalam satu waktu dan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan sesuatu. Kelima, cara memperolehnya, membagi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian, dan data sekunder yaitu data yang lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis klasifikasi data. 1. Data nominal adalah data yang kategorinya tidak dapat diurutkan atau diukur. 2. Data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang tetap terhadap kategori. Ketiga, data interval merupakan data yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki jarak yang tetap. Keempat, data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval. Rangkuman materi kedua, paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka, seperti pendapat, opini, dan tingkat kepuasan. Penelitian kuantitatif menanyakan penyebab atau akibat, hubungan atau korelasi antar variabel. Penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia secara mendalam. Perbedaan antara paradigma kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kuantitatif mengisolasi variabel-variabel dan kemudian menghubungkannya dalam hipotesis dan menguji hipotesis itu dengan data yang dikumpulkan. 2. Memandang, melihat, dan memilih serta memperhatikan beberapa buah variabel saja. 3. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian rasionalis, fungsional, positivisme, dan dengan pola pencarian kebenaran. Keempat, menggunakan angka-angka, menguantifikasi sampel terhadap populasi dan mengungkapkan karakteristik variabel-variabel penelitian. Kelima, variabel menjadi alat atau komponen utama dalam melakukan analisis. Perbedaan kualitatif, memahami makna, konteks, dan perspektif. 2. Pendekatan induktif dari data ke teori. 3. Data deskriptif, naratif, dan interpretatif, misalnya wawancara, observasi, dan analisis. 4. Sampel kecil dan non-probabilistik dan dipilih secara purposif. 5. Analisis data, interpretatif, tema, dan pola. Rangkuman materi ketiga, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau objek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu. Suatu wilayah yang sifatnya general yang terdiri dari subjek atau objek dengan karakteristik tertentu, atau keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa manusia, benda, dan suatu hal yang dapat memberikan informasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas, populasi tidak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen.
Keutamaan menggunakan sampel: memudahkan peneliti untuk jumlah sampel. Penelitian lebih efisien, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, dan penelitian lebih efektif. Teknik penarikan sampel. Pertama, non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang dan kesempatan setiap unsur atau anggota populasi. Kedua, probabilitas sampling. Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Non-probability sampling. Sampling sistematis, sampling insidental, sampling purposive sampling, sampling kota, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.